Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nanda Akbar. Saya perwakilan dari Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Financing of Bayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video susunan atau rancangan yang dilakukan Departemen Financing untuk perusahaan Banyu. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok yang berada di Departemen Financing of Banyu. Yang pertama, Naval Asraful Anam. Yang kedua, Johanis Talangembun. Ketiga, Insan Nurwah. Yang keempat, Muhammad Fadil Hartono. Dan yang kelima, MH Rama Fatkul Mubin. Tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang yaitu Banyu, perusahaan ini tuh merupakan perusahaan yang terorganisir dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Banyu ini mempunyai beberapa departemen yang dibagi masing-masing setiap tugasnya. Contohnya seperti financing department yang saya lakukan sekarang, yaitu tentang mengatur jalannya keuangan perusahaan untuk usaha dan karyawan. Kemudian tentang perumusan masalah Banyu, tentu akan sangat kesulitan dalam memperoleh tujuannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian perusahaan Banyu membuat 5 departemen yang berbeda yang akan memudahkan kegiatan perusahaan Banyu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apakah kinerja financing of department dari Banyu mempengaruhi tercapainya segala tujuan dari Banyu? Selanjutnya tentang tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengatur segala keuangan usaha seperti pemasukan dan pengeluaran, seperti modal, menghitung uang barang, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengatur upah atau bayaran atau gaji kepada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan Banyu tersebut. Kemudian tentang struktur job financing department. Yang pertama, manajer. Susunan yang paling tinggi yaitu manajer, kemudian di bawahnya ada analisis keuangan, kemudian di bawahnya lagi ada 2 akun officer dan 1 akuntan, dan di bawahnya akuntan dapat auditor. Tentang struktur job financing department, yang pertama tentang manajer. Tugas manajer yaitu menyiapkan laporan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran, penggunaan modal dan laporan arus untuk dikirim kepada ketua perusahaan Banyu. Yang kedua, akun officer, itu mengawasi sejumlah karyawan yang bersangkutan dengan pengambilan gaji melalui sistem aplikasi dan membantu menganalisis keuangan atau laporan modal usaha, atau lebih gampangnya seperti admin. Yang ketiga, sama akun officer, saling membantu terhadap satu sama lain. Yang keempat, akuntan. Akuntan yaitu bertanggung jawab atas sistem akuntansi secara umum untuk meliputi persiapan data yang mau dilaporkan ke ketua perusahaan Banyu dan memberi saran pembukuan. Yang kelima, analisis keuangan yang bertugas membuat laporan dan menganalisis sebuah data di financing department. Yang keenam, yaitu auditor, melakukan wawancara sesuai prosedur kepada khalayak umum tentang financing department. Selanjutnya tentang desain arsitektur. Kita bisa lihat sendiri gambarnya tentang manajer keuangan, akun officer, akuntan, analisis keuangan, auditor. Mereka saling menilai kebutuhan keuangan, saling menyebarkan kebutuhan. Kemudian dari menyebarkan kebutuhan ke penggunaan modal, kemudian dicatat di catatan internal, kemudian kembali lagi ke menilai kebutuhan keuangan. Kembali ke penggunaan modal ini akan masuk ke sebuah laporan keuangan yang sebelumnya data keuangan itu akan dianalisis terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada lingkungan keuangan, ke konsumen, lingkungan karyawan, dan kekuatan lingkungan makro. Kemudian tentang persyaratan sistem. Pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Bagaimana sistem itu bereaksi pada input tertentu
dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional sangat bergantung dari jenis perangkat lunak itu sendiri, pengguna sistem, dan jenis sistem di mana perangkat lunak itu digunakan. Kebutuhan fungsional dapat dicari dari pertanyaan, apa yang harus sistem lakukan? Karena kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Berikut tentang isi kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat menampilkan nota atau bukti pengambilan gaji. Jadi setelah karyawan mengambil gaji, kemudian nanti akan terkirim pesan telah mengambil gaji pada bulan bla bla bla, seperti itu. Yang kedua, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya memilih jenis penarikan gaji yang ada. Jadi ketika karyawan akan mengambil gaji, maka tampilan akan menampilkan opsi gaji akan ditarik melalui via apa, seperti bank dan lain-lain. Yang ketiga, sistem dapat mendata karyawan yang telah mengambil gaji dan yang belum mengambil gaji. Jadi admin bisa melihat karyawan mana yang sudah mengambil dan yang belum mengambil. Jadi nanti admin bisa mudah memilah mana yang sudah dan mana yang belum. Yang keempat yaitu sistem dapat membagi jumlah gaji dengan total karyawan yang bekerja. Jadi karyawan semuanya ada berapa dan jumlah keuangannya ada berapa nanti akan dibagi secara otomatis melalui sistem. Oke, kemudian kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Secara umum, kebutuhan non-fungsional suatu perkara terdiri dari 4 macam, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Usability yaitu kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. Yang kedua, portability yaitu kemudahan dalam pengaksesan sistem, khususnya terkait dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Yang ketiga, reliability merupakan kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan sistem. Yang terakhir, supportability yaitu kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak. Dari penjelasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional di atas, secara umum kebutuhan fungsional itu dijadikan dalam bentuk sistem harus melakukan recruitment, sedangkan kebutuhan non-fungsional disajikan dalam bentuk sistem akan recruitment, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, di antaranya Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox atau aplikasi yang disediakan. Jadi bisa diakses melalui web maupun aplikasi. Yang kedua, sistem harus dapat memastikan bahwa transaksi yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang. Jadi sistem itu terdapat sebuah keamanan. Jadi nggak semua orang bisa mengakses tersebut. Hanya karyawan-karyawan atau admin yang bisa mengakses tersebut. Yang ketiga, besarnya program atau aplikasi dari sistem maksimal sebesar 200 MB. Nggak perlu banyak-banyak karena ini merupakan sistem aplikasi yang cukup kecil ya. Hanya mencakup, menghitung, dan mengambil tentang keuangan perusahaan. Yang keempat, sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Jadi nggak terlalu banyak tulisan ataupun gambar-gambar. Yang penting secukupnya saja. Seperti itu. Kemudian gambar tentang CDM atau PDM, di mana terdapat 9 tabel ya. Tabel pemasukan, tabel pengeluaran, tabel login admin,
topi login karyawan, tabel karyawan, tabel gaji karyawan, tabel laporan, tabel pembayaran, dan tabel customer. Berikut ini adalah kegunaan dari masing-masing tabel. Yang pertama, tabel pemasukan. Tabel pemasukan yaitu untuk menyimpan data pemasukan yang dapat dari pembelian customer. Yang kedua, tabel pengeluaran. Untuk menyimpan pengeluaran keuangan perusahaan yang dibuat untuk gaji para karyawan. Yang ketiga, tabel karyawan. Untuk menyimpan data-data para karyawan. Selanjutnya, tabel gaji karyawan. Untuk menyimpan data-data gaji para karyawan. Selanjutnya, tabel customer. Untuk menyimpan data-data customer. Kemudian tabel pembayaran untuk memberikan informasi tentang jumlah pembelian oleh customer. Yang kemudian tabel laporan untuk memberikan informasi pemasukan dan pengeluaran kepada pemilik. Selanjutnya tabel login admin untuk menyimpan data-data login para admin. Dan yang terakhir tabel login karyawan untuk menyimpan data login para karyawan. Oke, selanjutnya tentang penjelasan lebih detail tentang isi-isi pada tabel yang ada pada database. Pada tabel pemasukan, primary key-nya menggunakan TB pemasukan ID, untuk foreign key-nya TB laporan ID. Untuk tabel pengeluaran, primary key-nya kita menggunakan tabel pengeluaran ID, dan foreign key-nya tabel laporan ID. Untuk tabel pembayaran, kita menggunakan primary key yang menggunakan foreign key, yaitu tabel customer ID, tabel pemasukan ID. Untuk tabel laporan menggunakan primary key, tabel laporan ID. Untuk tabel karyawan menggunakan primary key, tabel karyawan ID. Dan foreign key-nya tabel pengeluaran ID. Untuk tabel customer, dia menggunakan primary key tabel customer ID. Dan tabel gaji karyawan, mereka menggunakan foreign key tabel karyawan ID. Untuk tabel login admin dan login karyawan tidak menggunakan kedua-duanya. Kemudian tentang diagram use case, di mana terdapat login, yaitu di mana merupakan syarat yang harus dilakukan agar manajer dan staf bisa menjalankan sebuah program. Yang kedua tentang membuat laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan merupakan proses pembuatan laporan transaksi yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, laporan pengeluaran. Laporan yang memuat proses pelaporan data yang dikeluarkan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Yang keempat, laporan pemasukan yang memuat proses pelaporan data yang diterima perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Yang kelima, gaji karyawan. Laporan gaji karyawan yang memuat proses pelaporan slip gaji yang diberikan kepada para karyawan. Yang keenam, mencatat laporan keuangan, di mana merupakan proses pencatatan data keuangan yang dilakukan setiap minggu dan akan dirangkum ke laporan keuangan pada akhir bulannya. Yang ketujuh, tentang input pembayaran, yang dimana merupakan proses penginputan lanjutan ke dalam sistem keuangan perusahaan agar dapat dilihat oleh pihak lain. Yang kedelapan, pengeluaran. Pengeluaran merupakan proses penginputan data untuk dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan dapat dilihat oleh pihak lain. Yang kedelapan, pemasukan. Merupakan proses penginputan data pemasukan untuk dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan dapat dilihat oleh pihak lain. Yang kesembilan, gaji karyawan. Merupakan proses penginputan data gaji karyawan untuk dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan dapat dilihat oleh pihak lain. Bedanya dengan laporan, tadi laporan itu berisi tentang data-data para karyawan. Kalau gaji karyawan tentang keuangan untuk para karyawan, seperti itu. Dan yang terakhir tentang melihat laporan, yang dimana proses melihat laporan yang dilakukan oleh analisis keuangan
kepada manajer per bulannya. Tentang business processing, modeling, and notation. Di sini kita bisa melihat di mana dari karyawan melakukan login sistem, di mana di sistem dia nanti akan melakukan suatu pengambilan bayaran. Setelah mengambil bayaran, nanti notifikasinya akan kekirim kepada admin. Kemudian admin akan melakukan sebuah login. Di sini tugas admin ada dua, yaitu masukkan data pemasukan dan pengeluaran serta mengisi data para karyawan. Yang pertama tentang memasukkan data pemasukan atau pengeluaran. Dimasukkan ke dalam data keuangan, kemudian nanti akan diperiksa oleh manajer. Yang kedua, mengisi data gaji karyawan yang akan dimasukkan di data gaji karyawan dan kemudian akan diperiksa oleh manajer. Kemudian setelah diperiksa, gaji akan segera diberikan ke karyawan. Setelah karyawan menerima sebuah gaji, kemudian ada opsi apakah gaji yang diberikan itu kurang. Jika tidak, karyawan menerima gaji. Jika iya, maka akan kembali lagi ke data gaji karyawan, yang dimana akan diperiksa kembali tentang keuangan oleh manajer. Selanjutnya tentang data flow diagram. Dari desain data flow diagram tersebut dapat diketahui apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap staff, dimulai dari admin yang dapat login, lalu masuk ke sebuah sistem, di mana bisa menginput atau mengedit data, mengecek data laporan, seperti itu. Jika ada kesalahan pada saat penginputan data, maka admin dapat mengedit data di laporan tersebut. Manajer pun dapat login dan melihat laporan, serta mengonfirmasi data gaji karyawan dan laporan tersebut. Sedangkan user atau karyawan bisa login serta mendapatkan gaji dan melihat konfirmasi data gaji yang ada pada sistem. Dan terakhir tentang arsitektur jaringan. Dari gambar arsitektur jaringan ini bisa dilihat bahwa setiap klien ada penyimpanannya sendiri dan klien-klien tersebut dihubungkan dengan switch port 24 dan memiliki server, yaitu pusat sebuah jaringan pada komputer yang menghandle penyimpanan file-file data di dalam database. Setelah itu menyediakan akses data pada klien, bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas pada jaringan, dan semua itu terhubung ke internet semua. Seperti itu. Sekian dari presentasi video kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Gilang Anandakbar, perwakilan dari Financing Department, mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.